Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya cintai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara semua diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Jumat pagi ini 21 Juni 2024, semua kan anugerah Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada kakak saya Yohanes Rahmat, hamba Tuhan yang saya cintai, usia 72 tahun, tepat hari ini 21 Juni 2024. Kepada Bapak Ibu Saudara semua juga yang berulang tahun tepat hari ini, terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur sebab semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan. Biar kita mau setia sama Tuhan, kita mau ikut dengan setia, taat, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan, ada upah besar di surga. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 517. Upahmu besar di surga, melalui mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Upah kita besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, semua diperhitungkan sama Tuhan. Upah kita semua besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau dan aku, kita semua ikut Yesus dengan setia, haleluya, sampai langkah yang terakhir di ujung jalanku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami memuji nama-Mu yang agung itu. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Ampuni semua dosaku, salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, aku hauskan firman Tuhan. Kami mau setia taat kepada firman Tuhan. Karena janji Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Dan ada upah besar di surga. Ada mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan menanti buat setiap kami yang setia sampai langkah terakhir dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Karena upah besar di surga menanti. Jerih payah kita tidak sia-sia. Saya menyanyikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, setiap kita anak Tuhan yang setia di ladang Tuhan, yang setia melayani pekerjaan Tuhan, yang selalu taat kepada firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Janji Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terbukti nyata buat para saudara-saudaraku hamba-hamba Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan bersama saya. Setiap kita bersama Bapak Ibu Saudara semua yang setia ikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Ada janji Tuhan, ada jerih payah kita tidak sia-sia, ada mahkota. Ya, Tuhan berfirman pula di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang pertama, pertandingan yang baik. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, aku telah melihara iman. Ada 3 poin. Mengakhiri pertandingan baik. Pertandingan tentunya ada SOP. Ada aturan main. Ada peraturan-peraturan, ketetapan dan hukum-hukum yang harus taati. Yaitu apa? Firman Tuhan. Hidup ini adalah ibarat seperti pertandingan, saudara. Ya, dalam hidup ini penuh dengan tantangan. Sebab pertandingan harus kita akhiri dengan kemenangan. Yaitu kata firman Tuhan. Mengakhiri pertandingan baik yaitu ikuti firman Tuhan. Taatlah aturan firman Tuhan yang harus kita ikuti dengan setia. Aku telah mencapai garis akhir, berarti bicara kesetiaan sampai langkah yang terakhir dan memelihara iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Karena di dalam Wahyu pasal 12 sama baca, iman bukan kepada yang lain, tapi iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tertulis saudara, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, firman Tuhan, dan iman kepada Yesus. Ini firman Tuhan. Mari iman kita bukan kepada yang lain, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Mari kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Kata firman Tuhan tadi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, melakukan pertandingan baik. Pertandingan yang baik itu ada SOP-nya. Taat kepada firman Tuhan. Ikuti aturan firman Tuhan. Yang sebuah pertandingan tentu ada ketentuan-ketentuan. Ya, tidak bisa seenaknya. Dalam hidup ini sama sebuah pertandingan. Bukan seenaknya. Hiduplah sesuai dengan aturan firman Tuhan. Dan sudah mencapai garis akhir. Yaitu setia. Dalam Wahyu pasal 2 10b. Hendak kau setia sampai mati. Dalam Wahyu pasal 2 10b. Hendak kau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Di dalam mana pekerjaan Tuhan, di dalam Yohanes 12:26, maka saya lakukan pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan berjanji, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada,
di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Berarti saya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang melayani pekerjaan Tuhan, kita ikuti kemanapun apa maunya Yesus. Dan ternyata dihormati oleh Bapa di surga, yaitu kita diberikan mahkota kemuliaan nanti. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Saya memberikan firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan pagi, malam, dengan setia sudah berlangsung 3 tahun lebih. Termasuk para hamba Tuhan yang lain. Sama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan. Sampai langkah yang terakhir. Mengakhiri dengan pertandingan baik. Sampai garis akhir. Dan memelihara iman kepada Yesus. Di situ Tuhan akan berjanji memberikan mahkota. Dalam 2 Timotius tadi dikatakan, ya, ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kepada kedatangan mahkota kebenaran, yaitu ikutlah firman Tuhan. Kalau saudara dengan setia ikuti aturan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka akan mendapatkan mahkota kebenaran. Kalau saudara setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, seperti seorang gembala, saya sebagai seorang gembala, hamba Tuhan, bersama kakak saya, adik saya, ipar, bersama saudara semua, akan mendapatkan apa saudara? Mahkota kemuliaan. Ini saya mau baca. 1 Petrus pasal 5, saudara. 1 Petrus pasal 5. Nanti akan yang keempat, ayat kelima, ayat 1 sampai 4. Saya mau baca ayat keempat. Maka kamu, apabila gembala agung datang, gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini seperti tadi, upahmu besar di surga. Kita akan mendapatkan mahkota yang tidak layu, kekal bersama Yesus. Oleh itu mari kita mau setia. Karena di dalam kesetiaan dengan Yesus tidak sia-sia ada mahkota kemuliaan akan menanti buat setiap kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai 22 tentang penghasilan imam dan orang Lewi. Itu bicara hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan pelihara. Saya tidak ada bisnis apapun, sudah tidak ada lagi selain urusannya dengan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ayat 1, imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama orang Israel dari korban apa-apa kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Tuhan akan memberkati buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, akan diberikan rezeki, pasti dipelihara sama Tuhan, ya. Jadi saya menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Para hamba Tuhan, gembala-gembala, semua menggantungkan diri kepada Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhan yang milik pusakanya seperti dijanjikan kepadanya. Amin. Saya bukan milik pusaka, memiliki pusaka di bumi ini. Saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai milik pusaka saya. Tuhan Yesus sebagai milik pusaka para hamba Tuhan. Jangan para hamba Tuhan memperkaya aset. Wow, bisnis aset dikumpulin. Tapi tidak punya aset di surga, percuma. Ya, Matius 16:26 dikatakan, kalau barang seorang pun yang segenap dunia nih, tapi jiwa binasa, apa untungnya kepada seorang? Biarpun segenap dunia diperoleh, asetnya banyak, tapi tidak punya aset di surga, binasa. Mati tidak membatu rumah, uang tidak bisa dibawa, emas perak tidak bisa dibawa. Tapi perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan itu yang dipertanggungjawabkan. Dan janji Tuhan kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan baik lembu maupun domba. Kepada imam harus diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingmu pertama dari domba haruslah engkau berikan kepada. Jadi bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada petani, semua usaha-usaha itu diberikan untuk kepada keluarga suku Lewi di sini, ya, suku Lewi, ya. Jadi tidak memiliki milik pusaka dunia, tidak punya aset dunia, tapi punya aset di surga. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya ia dan anaknya. Dari keluarga
papi mama saya, melayani hamba Tuhan almarhum, saya putra-putra semua melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan pelihara, termasuk Bapak Ibu para hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, semua banyak rekan hamba Tuhan yang papanya gembala, anak semua melayani pekerjaan Tuhan. Ini firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan pelihara. Setiap kita dipelihara sama Tuhan, jangan takut, sebab kita punya Yesus, juru selamat kita. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Jadi amin, Tuhan pasti pelihara. Para hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan suku Lewi pasti dipelihara sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan sumber segala-galanya akan dipelihara. Saya dipelihara sama Tuhan. Bapak Ibu semua dipelihara sama Tuhan. Asal kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa. Jangan berlaku keji. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan main-main dengan dosa. Ya, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penalah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Harus engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Mari jangan sampai ada celah. Jangan kita bengkok. Kalau Tuhan sudah diberkati kita, kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, sudah diberkati. Jangan sekali-kali jauh dari Tuhan. Jangan sekali datang ke dukun, paranormal, orang pintar. Hanya semua, hanya kepada Yesus kita menyembah. Hanya kepada Yesus kita percaya. Tidak lain. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduk ini mendengarkan kepada peramal atau penurung, tapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Buat kita semua, silakan orang lain melakukan dosa, tapi buat kita tidak, karena kita hanya menyembah, cinta hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada. Amin. Tuhan sanggup melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Yang jelas supaya setiap orang bertobat, kembali kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Tuhan bisa kirim orang, termasuk salah satunya saya dikirim sama Tuhan, untuk memberikan firman Tuhan YouTube siang malam. Termasuk Bapak Ibu semua para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memberikan firman Tuhan. Itu semua untuk Tuhan. Supaya banyak orang-orang bertobat datang kepada Yesus. Ayat 19, orang tidak mendengarkan segala firmanku akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawab. Kalau orang tidak mau dengar firman Tuhan, akan dituntut pertanggungan jawab. Ini firman Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Bisa aja orang tidak mendengarkan. Tapi ingat, kata firman Tuhan, akan dituntut pertanggung jawab. Karena nanti ada akhirnya. Ada penghakiman terjadi. Semua akan berakhir. Tapi oleh itu, selagi kesempatan masih ada, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dengan namaku perkataan yang tidak kuberitakan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Hati-hati para hamba Tuhan yang kalau tidak berkenan sama Tuhan, yang membicarakan yang lain bukan Tuhan Yesus, habis dia akan mati. Tapi bagi saya sebagai Tuhan, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang terus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, hanya di dalam Dia juru selamat kita. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22 yang terakhir. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataan tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepada. Amin. Bukan nabi juru selamat,
Pendeta bukan juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat. Oh, kita takut sama Tuhan. Termasuk saya sebagai murid takut sama Tuhan. Tidak boleh menyampaikan yang tidak benar, tapi sampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena nanti dituntut tanggung jawab. Karena suatu hari kelak ada upah besar di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga, mahkota yang tidak akan layu. Amin. Kita mau setia asal kau tinggal setia. Amin. Haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita mau datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Dan saya berdoa buat kakak saya Yohanes ulang tahun. Selamat ulang tahun kakakku yang tercinta, hamba Tuhan Pendeta Yohanes Rahmat. Diberkati Tuhan bersama kakak ipar saya Juniwati Cide, bersama anak putra, semua putri, keluarga besar, diberkati Tuhan. Termasuk Bapak Ibu ulang tahun, diberkati Tuhan. Panjang umur, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita bersama, dan besar upah di surga. Kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau setia, ada janji Tuhan, ada besar rupa di surga, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kehidupan. Kita setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.